Di malam harinya, Tony dan Andy pun menghadiri jamuan makan malam itu. Namun tiba-tiba Tony merasa cemburu saat ia melihat Henry sedang begitu dekat dengan Lois. Lantas setelah jamuan makan, Tony yang cemburu buta memilih untuk pergi dan tidak melanjutkan pesta. Di keesokan harinya, hujan deras yang tak kunjung berhenti akhirnya memaksa para pendaki untuk membatalkan rencana pendakian pada hari itu. Singkat waktu, tak ke malam. Tony yang melihat cuaca cerah di malam itu merasa jika pendakian bisa ia lakukan ketika subuh. Namun sebelum ia melakukan pendakian, Tony pergi ke hotel untuk kembali menemui Lois. Seperti tidak akan bertemu lagi, Tony berpamitan kepada Lois dan memberikan buku harian miliknya. Tony pun meminta Lois untuk menyimpan semua kisah hidupnya di buku itu. Setelah sesi pamitan yang cukup mengharukan, Tony pun kembali ke tenda dan segera membangunkan Andy yang sedang ngorok untuk segera mulai pendakian. Karena mereka berdua akan mencuri star lebih awal, Tony pun menyuruh Andy untuk tidak berisik dan segera OTW. Geht doch gut los, oder? Merasa berhasil mengambil start lebih awal, Tony pun merasa senang karena bisa meninggalkan pesaing-pesaingnya. Akan tetapi, tanpa mereka ketahui, dua pendaki Austria yang bernama Will dan Eddie kini sedang mengikuti jalur yang mereka buat. Wah, licik banget. Dan tanpa terasa, pendakian mereka pun sudah sampai di tempat mereka menyimpan peralatan. Scheißdreck. Was ist? Betapa sialnya mereka saat karung goninya bolong dan menghilangkan sepatu es yang sudah mereka siapkan. Dengan kondisi tersebut, mereka pun tidak bisa melalui padang es yang licin. Lantas Tony pun berinisiatif untuk mengambil jalur melintang untuk menghindari es yang ada di hadapan mereka. Lalu ketika Tony memasang piton, tiba-tiba Stein! Pass auf! sudah dibilangin dari awal dan hasilnya batu tajam menghantam tengkorak pendaki Austria sampai ke leher. Mendengar teriakan itu, Andy pun turun dan membacoti pendaki Austria itu. Di sisi lain, para penghuni hotel dari berbagai negara mulai berkumpul untuk menyaksikan sejarah penaklukan Gunung Iblis Eger. Begitupun dengan Lois dan atasannya yang ingin melihat dua perwakilan Jerman mencatat sejarah pendakian di gunung tersebut. Kembali ke Tony dan Andy yang bersiap melewati jalur buntu. Melihat tindakan ekstrim yang akan Andy lakukan membuat Willy membacoti tindakan tersebut. Namun mereka tidak tahu jika kedua pendaki itu sudah biasa melakukannya. Dengan keahliannya, Andy berhasil membungkam bacotan pendaki Austria itu dan sekaligus membuat para penonton terkesima dengan apa yang mereka lakukan. Namun setelah jalur berhasil dilalui, tanpa rasa malu, Will dan Eddie ikut memakai jalur yang Andy buat. Kemudian Tony meminta Andy untuk meninggalkan tali penyeberang guna mempermudah jalan ketika mereka akan turun. Namun, karena pendakian mereka masih panjang, Andy tetap membawa tali tersebut dan mengabaikan saran dari Tony. Singkat cerita, mereka mulai melewati jalur es di gunung tersebut. Terlihat mereka sedikit kesulitan setelah kehilangan sepatu es yang mereka bawa. Hingga di malam harinya, mereka sampai di sebuah celah dan segera membuka pipa untuk beristirahat di ketinggian 3100 mdpl. Singkat waktu di pagi buta, Tony dan Andy mulai terbangun dari SB Karunggoni yang mereka miliki. Begitupun dengan pendaki Austria yang berada di bawah Tony. Namun betapa kagetnya Eddie saat ia melihat luka Willy semakin parah. Lantas ia pun mengajak Willy untuk segera turun dan membatalkan rencana pendakiannya. Akan tetapi,
Was ist los? Dengan ambisi butanya yang tak ingin kalah dari pendaki Jerman, Willy yang bebal memaksa untuk tetap menuju ke puncak.